Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Dan untuk teman-teman kalian yang saat ini dalam keadaan yang tidak sehat, kita doakan mudah-mudahan mereka yang sedang sakit saat ini segera diberi kesembuhan sehingga mereka bisa tetap belajar. Pada masa pandemi saat ini, kita tetap harus belajar. Karena kewajiban kalian sebagai murid adalah belajar. Jadi meskipun belajar dari rumah, kalian tetap harus belajar dengan semangat. Pada masa pandemi saat ini, kita harus tetap ikuti protokol kesehatan dengan 3M. Apa itu 3M? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. Anak-anak, hari ini Ibu akan mendampingi kalian untuk belajar. Perkenalkan sebelumnya, nama Ibu Umi Badriatul Fadilah. Ibu mengajar di SDN Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Nah, anak-anak, kalian sudah siap belajar apa belum? Yuk, kita cek dulu peralatan belajarnya. Di situ sudah ada buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, buku gambar, pensil warna. Apakah semua sudah ada anak-anak? Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang akan kita pelajari nanti bisa kita ingat dengan mudah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, seperti Ibu jelaskan tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengamati teks tentang masalah, siswa mampu menuliskan kalimat saran yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa mampu membuat perkalian dengan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri oleh siswa dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengenal bidang dan warna dasar, siswa dapat membuat karya dekoratif dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk, kita lanjutkan ke materinya. Sebelumnya, kalian pernah mempelajari tentang hak dan kewajiban, bukan? Nah, Bu Guru mau bertanya, adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu kewajiban? Iya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapat setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kita akan mendapat hak jika kewajiban kita sudah terlaksana. Di sini, di tema ini kita akan berbicara tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Bu Guru bertanya, apa sih tetangga itu? Apakah bapak? Apakah ibu? No, bukan. Bapak ibu itu adalah keluarga kita. Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, atau orang yang tinggal sebelah menyebelah dengan rumah kita. Itu namanya tetangga. Dalam bertetangga ada kewajiban dan hak. Nah, yuk kita lihat apa saja kewajiban dalam bertetangga. Kewajiban dalam bertetangga antara lain: 1. Kewajiban menjaga ketenangan, tidak bising atau ribut sehingga mengganggu tetangga. Kedua, menghormati privasi tetangga. Yang ketiga,
tidak merusak properti atau barang milik tetangga. Sementara hak dalam bertetangga antara lain hak untuk mendapatkan ketenangan, hak untuk tidak diganggu privasinya, yang ketiga hak untuk tidak dirusak kediamannya. Nah, anak-anak, itu sekilas tentang hak dan kewajiban. Sekarang mari kita masuk pada materi hari ini. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut ini. Dito, rumah di sebelah rumah kita sudah ada yang menempati. Wah, siapa ayah? Keluarga Pak Rendra dari Serdang. Adakah anak seumuranku ayah? Ada Dito. Kamu bisa bermain dengan anaknya Pak Rendra. Wah, pasti seru sekali ya ayah? Pasti Dito. Kamu juga bisa berkenalan dengan anggota keluarga Pak Rendra. Tentu ayah. Di sekolah, ibu guru berpesan agar kita saling mengenal tetangga kita. Betul sekali Dito. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita dan mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Sebaiknya kamu mengunjungi rumah Pak Rendra nanti sore. Kenalkan namamu dan ajaklah anak Pak Rendra bermain bersamamu. Baiklah ayah. Terima kasih sudah mengizinkan Dito mengunjungi rumah keluarga Pak Rendra. Baiklah anak-anak, dari percakapan di atas, kalian bisa melihat kalimat saran apa tidak? Kalian masih ingat kalimat saran bukan? Kalimat saran adalah kalimat himbauan atau kalimat himbauan atau nasihat. Ciri dari kalimat saran itu apa? Nah, ciri kalimat saran pada awal kalimat itu biasanya ada kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya. Jika kita memberi saran kepada seseorang, kita harus memberikannya dengan bahasa yang sopan dan santun supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Kalau kalian sudah tahu ciri-ciri saran itu apa? Nah, lihat kembali percakapan di atas. Dari percakapan di atas, manakah yang termasuk kalimat saran? Kalimat saran yang ada pada percakapan di atas itu, sebaiknya kamu mengunjungi rumah Pak Rendra nanti sore. Di situ jelas ada kata sebaiknya. Nah, untuk tugas kalian, jika kalian sudah paham, kalian buat kalimat saran. Di sini ada masalah. Perhatikan masalah di bawah ini, kemudian berikan saran yang tepat untuk masalah tersebut. 1. Dito diizinkan mengunjungi rumah keluarga Pak Rendra oleh ayahnya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Dito pada ayah? Kedua, Dito belum tahu cara perkenalan. Apa saranmu untuk Dito? Yang ketiga, anak Pak Rendra diajak berkenalan oleh Dito. Apa yang seharusnya dilakukan oleh anak Pak Rendra? Yang keempat, tetanggamu sedang mengalami musibah. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Dan yang kelima, tetanggamu selalu menyapamu ketika bertemu. Apa yang seharusnya kamu lakukan pada tetanggamu? Nah, itu tugas kalian di rumah ya. Kalian kumpulkan tugas nanti kepada guru kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, kalian masih semangat hari ini? Kalian masih semangat belajarnya? Apakah masih suka hatinya? Baiklah, yuk supaya kalian tidak tegang dalam belajar, semua anak yang ada di depan TV yang saat ini sedang ikut belajar bersama ibu, kalian berdiri di depan televisi dan ikuti bu guru bernyanyi. Kalian siap? Oke. Yuk, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Kalau kau suka hati, injak bumi.
Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. Satu lagi. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. If you're happy and you know it, shout hore, hore. If you're happy and you know it, shout hore, hore. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hore, hore. Oke, gimana? Kalian sudah mulai tidak tegang kan? Baiklah, kalau seperti itu kita duduk lagi, kita lanjutkan pelajarannya. Anak-anak, pada percakapan tadi, di situ ada tetangga baru, namanya Pak Rendra. Nah, Ibu ingin membuat kue yang akan diberikan Pak Rendra. Ibu akan membuat 32 kue. Ibu bingung harus berapa kali memasak kue itu ya. Nah, yuk kita bantu Ibu. Kita akan melakukan perkalian 2 bilangan cacah. Caranya bagaimana? Baiklah anak-anak, kita akan membantu Ibu. Berapa kali Ibu harus memasak untuk menghasilkan 32 kue? Perhatikan angka 32 di atas. Nah, caranya 32 angka genap apa ganjil? Genap bukan? Nah, angka genap itu adalah angka yang habis dibagi 2. 32 adalah angka genap. Caranya bagaimana? Kita membagi angka 32 itu menjadi, kita bagi angka 32 itu dengan angka genap juga. Angka genap yang paling kecil berapa? 2. Oke, very good. Now, sekarang kita bagi angka 32 dengan angka 2. Caranya bagaimana? Kita akan melakukan pengurangan berulang. Jadi 32 kalian akan kurangi dengan angka 2. Di situ ada 32 dikurangi 2 hasilnya 30, 30 dikurangi 2 hasilnya 28, dan seterusnya sampai ketemu 0. Kalau sudah ketemu 0, kemudian kita hitung ada berapa kali ambilan 2 di situ. Nah, kalian hitung? Sudah ketemu? Iya, di situ ada 16 kali ambilan 2. Berarti 30 itu untuk memasak kue yang 32 itu Ibu memerlukan 2 kali masak, di mana masing-masing masak Ibu itu akan menghasilkan 16. Nah, kita cari kemungkinan lain. Wah, kalau begini, kalau masaknya begini terlalu lama. Oke, kalau begitu kita cari kemungkinan yang lain. Kita coba angka 4. Angka 4 adalah angka genap setelah 2 kan? Nah, kita akan melakukan pengurangan lagi. 32 dibagi 4. Berarti 32 diambil 4 hasilnya 28. 28 diambil 4 hasilnya berapa? Dan seterusnya sampai ketemu 0. Nah, kalau sudah, kita akan menghitung lagi. Ada berapa kali ambilan 4 di situ? Ada 8. Nah, kalau begitu, kita langsung isikan saja 4 kali 8 sama dengan 32. Ya. Kemudian untuk mengecek kebenaran, apa benar sih 2 kali 16 32? Apa betul sih 4 kali 8 32? Yuk kita cek bersama-sama. Nah, di sini ada 2 kali 16. Apakah 32? Seperti kita ketahui 2 kali 13. Untuk melakukan perkalian kita lakukan penjumlahan berulang. Kalau 2 kali 16 berarti 16 tambah 16. Jadi 16-nya sebanyak 2 kali. Jangan terbalik ya. Kita hitung di situ hasilnya 32. Betul apa salah anak-anak? Betul.
Good. Nah, sekarang kita coba yang kedua. 4 kali 8. Kita lakukan juga penjumlahan seperti itu. 4 kali 8 berarti 8-nya ditambah sebanyak 4 kali. Jadi 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Apakah hasilnya 32? Benar? Nah, berarti jawaban kalian yang tadi sudah betul. Nah, anak-anak, sampai di sini kira-kira kalian sudah paham apa belum? Untuk menguji kepahaman kalian, di sini Ibu akan memberikan tugas. Ada 5 tugas, kalian cari kemungkinan dari 2 perkalian itu. Seperti tadi, tugas ini kalian kumpulkan ke guru kelas masing-masing ya. Baik, anak bagus. Lanjut ke pelajaran kita terakhir ya. Nah, pada tadi disebutkan kalau Pak Dito dan keluarga memiliki tetangga baru, namanya Pak Rendra. Nah, Pak Rendra itu punya anak kecil yang seumuran Dito. Anaknya itu hobi sekali menggambar. Dan Dito ingin mengajak anak-anak yang ada di depannya TV ini untuk ikut menggambar. Nah, dia suka menggambar. Kali ini dia akan menggambar karya dekoratif. Anak-anak masih ingat apa itu karya dekoratif? Iya, karya dekoratif adalah karya seni berupa gambar dengan motif dan corak tertentu. Adapun keindahan dari karya dekoratif terletak pada komposisi garis, bentuk, dan warna. Bentuk dasar yang kalian kenal apa saja? Iya, ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, lingkaran. Itu bentuk dasar ya. Nah, kalau garis, apa saja yang kalian tahu macam-macam garis? Ada garis lurus. Garis lurus itu ada bisa garis horizontal, ada garis vertikal, ada garis miring, kemudian ada garis lengkung, ada garis zigzag ya. Nah, yang terakhir untuk memperindah karya dekoratif itu ada komposisi warna. Kalian sudah mengenal warna dasar bukan? Iya, warna dasar itu ada 3, yaitu biru, merah, dan kuning. Nah, yuk kalian ambil buku gambar, kita ambil peralatan gambar. Yuk kita siap untuk menggambar. Akan dipandu oleh tetangganya Dito ya. Oke. Di buku gambar, kalian beri garis tepi dengan ukuran 2 cm atau 3 cm. Oke, kalian ukur garis tepinya supaya apa? Supaya terlihat rapi nanti gambarnya. Selanjutnya, setelah memberi garis tepi, kita akan menggambar persegi di situ. Kita akan menggambar persegi pertama. Kemudian setelah itu kita juga membuat persegi. Kita letakkan di atas persegi yang tadi dengan posisi yang tidak dempet ya. Nah, setelah itu kalian hapus di tengah-tengah. Terakhir, setelah dihapus nanti akan terlihat bentuk seperti itu yang di luar. Kemudian kalian tarik garis. Nah, nanti akan terlihat seperti itu. Apakah gambar itu termasuk gambar dekoratif anak-anak? Iya, benar sekali. Gambar itu termasuk gambar dekoratif. Kenapa? Karena di situ ada komposisi garis, ya, ada komposisi garis dan bentuk. Tinggal satu, apa itu ya? Tinggal warna. Kalian bisa memberi warna pada gambar itu sesuai dengan keinginan kalian. Hasil karya kalian ini nanti juga kalian kumpulkan ke guru kelas masing-masing ya. Baik, bagus sekali. Nah, anak-anak, kiranya hanya ini yang bisa Bu Guru jelaskan. Kita akan ulas lagi. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, benar. Kita mempelajari tentang 1 kalimat saran. Bagaimana menuliskan kalimat saran? Menulis kalimat saran
diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya. Jadi kalau ada masalah, kita memberi saran dengan menulis kata-kata tersebut. Yang kedua, kita membuat kemungkinan perkalian yang hasilnya kita tentukan sendiri. Yang ketiga, kita membuat karya dekoratif. Sampai di sini kalian sudah paham? Baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran 2, 3, 4, 5, dan 6, kalian bisa mengerjakannya di rumah dengan bimbingan orang tua. Apabila kalian menemui kesulitan, kalian bisa meminta penjelasan kepada guru kalian, guru kelas kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Ingat, tetap semangat belajar, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan. Salam untuk orang tua kalian di rumah, salam untuk ibu guru kalian di rumah. Setelah pelajaran hari ini cukup sampai di sini, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, jangan lupa salam untuk orang tua kalian di rumah, salam untuk guru kalian di rumah. Tetap belajar. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.